Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Kami diberikan nafas hidup sampai saat ini, diberi kesempatan untuk memuliakan dan melayani Tuhan lewat segala aktivitas kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Tertulis demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara dikasih Tuhan, sebuah robot mengatakan, "Aku cinta kamu," lalu memberikan segenggam bunga kepada seorang wanita. Sang wanita tersenyum, tapi dengan jelas responnya menunjukkan bahwa ia tahu itu hanyalah kalimat tanpa makna. Robot tersebut bisa berkata cinta dan memberikan bunga, tapi ia sebenarnya tidak memahami dan tidak merasakan apa itu cinta, sehingga kata-katanya adalah kosong. Ibarat seperti robot yang berkata cinta ini, kita mendapatkan suatu gambaran untuk membuat kita mengerti bahwa sebuah tindakan kebaikan yang tanpa kasih adalah sia-sia. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 ini, kita mendapatkan suatu pengertian yang lebih dalam tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam hidup ini. Ternyata segala sesuatu tanpa kasih tidak ada faedahnya, kosong dan hampa. Sebagai orang-orang percaya, standar yang perlu kita capai adalah kasih. Sebab Tuhan itu kasih. Memiliki berbagai karunia itu baik, dan kita perlu mengejarnya agar kita miliki dalam pelayanan. Mempunyai pengetahuan itu berguna, dan kita perlu meminta pada Tuhan dan terus belajar. Membagi-bagikan sesuatu yang perlu kepada orang lain yang membutuhkan adalah perbuatan yang mulia dan perlu terus dilakukan. Tapi itu semua hendaknya dilandasi dengan kasih, sebab tanpa kasih semuanya itu menjadi tidak berguna. Ayat-ayat ini diawali dengan pasal sebelumnya yang mengajarkan tentang berbagai karunia dalam pelayanan. Semua karunia itu baik dan dapat menjadi berkat untuk melayani orang lain. Tapi di sini ditekankan bahwa kita perlu mengejar hal yang lebih utama daripada semuanya itu, yaitu kasih. Mengapa kita harus mengejar kasih dan harus memiliki kasih dalam hidup kita? Karena kasih itu tidak berkesudahan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih tidak berkesudahan. Dan di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa kasih lebih besar dibandingkan dengan iman dan pengharapan. Itu sebabnya kita perlu memiliki kasih dalam hidup kita. Beberapa hal yang penting untuk kita mengerti dari ayat-ayat ini adalah, yang pertama, jangan sombong dengan berbagai karunia yang kita miliki. Sebab bila karunia itu
tanpa kasih dalam hati kita, maka itu tidak akan membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan bangga bila kita punya iman yang bisa mengadakan berbagai mujizat. Karena tanpa kasih, itu semua tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, jangan tinggi hati bila kita bisa membagi-bagikan atau memberi sesuatu kepada banyak orang. Sebab bila itu tanpa kasih, maka akan sia-sia saja adanya. Setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hendaknya selalu hidup dalam kasih. Karena dengan demikianlah kita terbukti sebagai anak-anak Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari introspeksi diri kita. Bagaimanakah sikap hidup kita selama ini dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala aktivitas kita? Adakah kasih melandasi semua tindakan kita? Mintalah Tuhan untuk menolong kita agar kita dapat hidup dalam kasih-Nya. Dan mulailah wujudkan kasih itu, mulai dari lingkungan terkecil kita, mulai dari keluarga kita, dan kemudian kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga ada damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang melingkupi hati dan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami pentingnya kasih dalam hidup kami. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Tuntunlah hidup kami Roh Kudus, agar kami selalu berada dalam jalan kebenaran-Mu. Teruslah berbicara kepada kami ya Tuhan. Berikanlah pengertian untuk kami dapat semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Berkatilah dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa berhasil dan menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.